3, 2, 1. Oke, Bang Firdaus, mungkin Ya. boleh klarifikasi. Jangan. Kok ditaruh? Taruh aja. Boleh klarifikasi Bang yang infonya Abang mundur dari kuasa hukum Tenovi Bang. Ya gini. Ceritanya gimana Bang? Kan sebenarnya gue ini kan maunya dari awal setelah gue bilang beberapa kali gue maunya dari awal itu bahwa nggak ada lagi tim lawyer lain, ya kan, selain lawyer yang udah ada, kan gitu. Nggak ada lagi tim lawyer lain, baru gue mau masuk, kan gitu. Jadi pertama kali gue ke Novi itu sebenarnya gue gak ada niat untuk jadi pengacara Novi. Memang dari awal gue udah gak ada niat sama sekali gitu, untuk jadi pengacara Novi. Kenapa gue gak ada niat jadi pengacaranya Novi? Karena gue anggap ini kasus recehan gitu. Dan udah banyak banget orang yang ngelapor ke gue bahwa Novi narkobais, kan gitu, penipu, kan gitu, penipu masalah mobil dan lain-lain. Jadi gue di situ nggak tertarik gitu loh awalnya. Gue nggak tertarik, jujur. Gue lebih fokus ke urusan Rasman dengan si Hotman, karena gue jadi pengacaranya Bang Rasman, kan gitu, dengan tim Peradi Bersatu, Pembasmi dengan tim Peradi Bersatu membela Rasman Arif Nasution, gitu kan. Gue udah nggak tertarik karena memang dari background dari isu-isu yang beredar ya, dan terlebih ada beberapa orang juga yang minta kuasa ke gue untuk ngelaporin Novi, kan gitu. Waktu itu ada seseorang bapak ya yang ada di Semarang, dia minta tolong sama gue, Bang, gue nih korban penipuannya Novi, kata dia gitu. Tolonglah Bang, kata dia gitu kan. Lah terus gimana cara nolongnya? Ini bapak ini namanya HP ya, HP ini dari Semarang Barat. Dia ini mobilnya itu mobil Alphard apa mobil apa ya, digade. Novi ini ngegade mobil gitu, ngegade mobil entah bagaimana gitu pokoknya. Tahu-tahu mobil yang digade itu dia kerjasama dengan leasing atau apa ya, nggak tahu ya, seperti itu ceritanya. Mobil itu ditarik melalui orang gitu loh, paham nggak? Jadi mobilnya si Novi ini disuruh orang gade, ya kan, ke si bapak ini. Lah bapak ini tiba-tiba ditarik oleh leasing di tengah jalan. Setelah dicek ke leasingnya nggak ada mobilnya, gitu loh. Artinya orang yang mengaku leasing ini kan udah kerjasama sama Novi CS. Nah bapak itu nanyain dong ke orangnya Novi yang ngegade, Mas, mobilnya Mbak Novi yang kemarin kamu gade ini ditarik leasing, uang saya bagaimana nasibnya, 100 sekian juta kan gitu ya, hampir 200 juta atau berapa gitu kan. Oh nggak tahu Pak, saya itu berarti Novi begini-gini kan gitu ceritanya ya. Akhirnya dia bilang, wah kalau begitu saya bagaimana nih, ini mobil udah ini, pokoknya orang itu mencari keadilan lah selama ini kan, karena dia di Semarang, Novi di sini, dia jadi buntu gitu kan, sampai dia tuh ribut sama keluarganya kan gitu. Orang itu udah sempat mau nunjuk gue sebagai pengacara, cuman waktu itu gue lihat permasalahannya waktu itu lagi rame masalah Novi merasa terjolimi. Akhirnya gue kepengaruh dengan flying victim yang dilakukan oleh Novi gitu loh. Wah masa Novi nipu, gue bilang begitu kan, orang Novi orang baik-baik begini kan gitu. Akhirnya gue bilang gini, gue tolak halus tuh orang yang punya mobil yang diduga ditipu oleh si Novi. Gue bilang, Mas, orangnya masih ada, nomor teleponnya ada, Mas, kayaknya saya belum bisa bantu Mas, gue bilang begitu, karena jarak kita jauh. Gue tolak halus dia, dan biayanya juga mahal kalau untuk urusan begitu, gue bilang begitu kan, gue bilang begitu biar dia nggak jadi gitu. Jadi Mas juga kesulitan nanti tanda tangan. Kalau tanda tangan saya Mas Firdaus, tanda tangan kuasa saya ke Jakarta deh, kata dia gitu kan. Nggak usah Mas, gue bilang gitu kan, nggak usah, nanti aja. Karena pada saat itu gue masih simpati sama Novi gitu loh. Makanya gue nggak mungkin lah cewek selugu Novi ini nipu gitu kan. Nah, akhirnya berkembang lagi kasus dengan statementnya si Erdi Lau ya kan, yang katanya Novi itu sebenarnya bukan cewek baik-baik, dia itu pemain narkoba kan gitu. Oke. Gue kesini sih, kok tega banget orang nyerang Novi kan. Sampai gue bilang, nih Erdi Lau nggak bener nih, cewek selugu Novi kok dibilang pemain narkoba kan gitu. Kan lama-lama gue udah lupa tuh masalah itu gitu loh. Setelah kasus 2 itu gue diminta jadi kuasa hukumnya yang korbannya Novi yang ditipu itu, gue tolak ya kan. Gue udah lupa tuh ya kan.
Terus gue main Komal nih, kan biasa gue kan edukasi tuh di Komal Firdaus, Dr. Firdaus Oyobo kan, bahwa gue memberikan advice hukum kepada masyarakat. Gue dulu waktu kasus Novi, tahu ada orang masuk ke Komal gue, ya kan, namanya Scorpio, dan ada beberapa orang lagi gitu loh. Mas tolong bantuin Teh Novi, gitu loh. Teh Novi ini butuh bantuan pengacara. Maaf mas, kalau buat rame-rame, buat tim 1, tim 2, tim 3 saya nggak bisa. Saya maunya kalau pengacara, saya aja kantor hukum saya, kan di kantor hukum saya ini ada belasan pengacara nih, ada profesor, ada doktor gitu. Jadi gue nggak perlu banyak orang, ngapain di kantor gue aja banyak kan orang gitu loh. Jadi artinya gue tolak itu, gue nggak perlu bertim-tim, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue tolak itu, udah lupa lagi nih. Komalah berjalan seperti biasa. Nah timbullah hari-hari Minggu kemarin, gue ini kan mau ikut calon ketua umum Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, ya kan. Gue mau jadi ketua umum Parvi, sekjen gue adalah Efrijo, dan rival gue itu adalah Paramita Rusadi dan Gusti Randa serta lain-lainnya. Ada 4 calon kan ketua umum Parvi nih. Gue carilah bendahara gitu, karena ketua umum Parvi kan satu paket kan gitu. Jadi gue mencalonkan diri untuk kedua kalinya sebagai ketua umum Parvi. Jadi gue satu paket nih, gue Efrijo, dan gue cari satu lagi. Nah, gue pikir-pikir siapa yang cocok ya. Begitu kebetulan gue sama Pablo kan CS, bilang gitu kan. Bininya Pablo aja, karena bininya Pablo kan artis, bilang gitu. Walaupun dia belum bergabung di Parvi kan, gue coba bininya Pablo, gue telepon. Bro, di mana bro? Gue bilang begitu kan. Dek, tolong tutup pintu dek. Bro, lu di mana? Gue bilang gitu. Gue di Cawang bro. Lo main kemari lah, kata dia gitu kan. Kata si Pablo. Wah, kalau di Cawang gue nggak bisa jauh nih, karena gue mau ketemu klien di Polres. Gue bilang gitu kan. Terus kata Pablo, enggak, jam berapa aja lu gue tunggu. Pokoknya gue penting, gue ada urusan sama lu. Gue mau podcast lu, kata dia gitu kan. Mau podcast mau apa? Nah kebetulan Pablo, gue mau nawarin bini lu sebagai bendahara Parvi, gitu loh, bendahara umum Parvi, karena gue nih lagi mau nyalon ketua umum Parvi. Oh ya dah, kebetulan, tapi kayaknya bini gue nggak mau deh, tapi lu coba ngomong deh sendiri, lu datang. Gue janjian lah nih, nanti sore-sore di jam 5. Nah selesai gue ngurusin klien gue mau ke Pablo ke Cawang, gue telepon lagi, bro, gue berangkat ya ke Cawang OTW. Bro, jangan ketemu di Cawang, kita ketemu di Antasari aja, kata dia gitu kan. Gue kasih Sherlocknya nanti, lu jalan aja dulu ke Antasari. Gue jalan ke Antasari, ya kan. Gue jalan ke Antasari, nyampe Antasari, si Pablo nelfon gue lagi, bro, gue di sini ya. Ya, gue di sini. Oke. Ketemulah gue di salah satu kafe sama si Pablo. Gue datang sama staff gue 4 orang, ya 3 orang. Gue naik, ya kan. Di atas tahu-tahu udah rame tuh pengacara. Gitu loh, ada sekitar ya 10 lah gitu kan. Bareng sama Pablo tuh 10 sama bininya Pablo. Rame banget nih, gue bilang gitu kan. Ada apa nih? Gue bilang gitu kan. Enggak, biasa kita lagi ngobrol-ngobrol aja, kata dia gitu. Ngobrol masalah apa? Masalah Novi biasa. Oh ya, ini ada pengacara Novi nih. Lah, bukannya pengacara Novi udah pernah kabur? Gue bilang gitu kan, ninggalin Novi. Enggak, nih sebagian yang masih ikut Novi, katanya gitu. Ini ada si ini bilang gitu kan. Oh gitu, emang masih ada Novi? Gue bilang begitu kan. Ya udah, gue nggak ngomongin Novi tuh. Udah, gue bodo amat lah, whatever kan gitu. Gue ngomongin gimana Pablo. Ya nih bro, gue sekalian juga nih lagi ngomongin persiapan gue pergi ke luar kota, sosialisasi masalah promosi masalah skincare bini gue. Nah kebetulan bini gue juga jualan skincare, punya skincare, bilang gitu. Dikomben aja, bini lu kan punya skincare, bini gue punya body care, bilang gitu. Body care emang bini gue jualnya nih sabun sama buat badan gitu. Bini gue body care, bini lu skincare, dikomben aja. Gimana kalau kita kerja sama? Boleh, ngobrol kan. Akhirnya gue sama Re ngomong, gimana Mbak Re? Ya boleh, kata Mbak Re. Ayo kita bisnis aja ini. Terus Mbak Re gimana tawaran saya? Udah disampaikan Pablo kan, masalah Mbak Re saya mau tarik jadi bendum Parvi. Oh, nanti deh setelah dari Semarang ya saya jawab, kata dia gitu. Saya masih belum fokus, kata Mbak Re, saya lagi fokus masalah skincare saya. Oke, nanti kita atur pertemuan lagi setelah masalah ini. Tahu-tahu Pablo ngomong, bro, lu daripada ini mendingan gabung bro sama gue, katanya. Gabung kemana tuh? Ke gugatan perbuatan melawan hukum. Dari mana? Dari donatur, udah ada 500 orang loh. Hah? Gue bilang, donatur 500 orang, lu kuat banget ngumpulinnya. Bagaimana caranya tuh? Orang se-Indonesia lu kumpulin, bilang gitu. Adalah cara gue, kata dia gitu.
Oh ya udahlah, gue percaya sama lu, gue bilang gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, tato selesai ngobrol itu, si Pablo tato pamit. Bro, gue turun dulu ya bro. Dia bilang gitu kan. Ada apa? Gue ada tamu penting. Turun semua nih. 8 orang beberapa turun. Sisa tinggal 2 orang nih, pengacaranya si Novi nih. Gue duduk makan kan, gue nggak ngeh kan, gue ngobrol. Musiknya tuh udah jedak jeduk. Gue kan udah lama tuh nggak zikir di situ. Gue udah tinggalin tuh dunia begitu kan gitu. Udah jedak jeduk, udah pahanya udah mehol semua kan gitu. Wah, bisa disambit bini nih. Nyampe nih kalau gue di tempat begini, gue turun aja ke bawah, gue tidur di mobil. Ya kan, nunggu si Pablo. Setengah jam gue tungguin, kok lama banget ini. Gue tiduran kan. Gue bilang sama ini gue, sama staff gue, sini Mas Eko, iya nih staff, gue nggak mungkin bilang supir dong, kan gue menghargai ini derajat orang. Gue nggak pernah bilang itu staff semua, walaupun tukang pulung di kantor gue bilang kamu staff saya, kan gitu. Nggak boleh ngerendahin derajat orang. Jadi gue bilang staff gue, sini, gue bilang gitu, Mas, coba tolong ke dalam, tanyain masih lama nggak si Pablo, karena saya mau ada acara lagi. Dia tanya, masuklah staff gue ke dalam. Masih dikunci bos pintunya. Ngapain sih di dalam, gue bilang gitu kan. Kan gue di lantai 2 tadinya, dia di lantai bawah. Terus kata tukang parkir begini, bos, tadi tuh ada Novi tuh bos di dalam. Hah? Ada Novi? Ngapain Novi? Gue bilang gitu. Nggak tahu tuh, ketemu tuh sama si Pablo. Kayaknya ada urusan begini. Oh, gue bilang, ini jangan-jangan mereka kerjasama nih kan, gitu pikiran gue kan. Ini jangan kerjasama nih urusan mau ngegugat si Agus atau apa gitu kan. Bodo amat lah gitu kan. Gue WA lah si Pablo, bro masih lama nggak bro, maksudnya gue mau balik gitu loh. Terus kata si Pablo, sebentar gue lagi ngatur lu jadi pengacaranya Novi, kata dia gitu. Bro nggak usah bro, bilang nggak usah ngerepotin, gue nggak enak, gue bilang gitu. Nggak usah ngerepotin, enggak kata dia gitu kan. Wah kacau juga nih, gue kan belum serak kan sama Novi kan. Akhirnya setelah selang setengah jam setelah gue WA, anak buahnya Pablo nyamperin staff gue nyamperin ke gue, bos dipanggil sama Mas Pablo. Oh yaudah, yuk kita balik, gue bilang gitu kan. Udah siap-siap nih 3 orang staff gue, yang nenteng tas, yang nenteng ini, yang itu. Ayo kita balik, udah persiapan balik kan. Lu mobil di siap-siap, lu nyalain, gue masuk ke dalam. Tahu-tahu di pintu kafe itu gue disuruh masuk ke ruangan karaoke, ya kan. Kata si Pablo, bro sini bro, ini gue tawarin sekali lagi, lo ini Novi kan udah gak ada pengacaranya, sudah sedikit, lo mau nggak masuk gabung tim gue? Kata dia gitu, enggak, gini ngomongan dia, gue lupa. Lo mau masuk gak ke tim gue? Sekali gue tanya, lo mau masuk gak ke tim gue? Lo pilih Novi atau pilih gue? Kata dia gitu kan. Si Pablo nanya, maksudnya gimana nih? Gue bilang begitu kan. Ya lo jadi kuasanya donatur atau kuasa gue, katanya. Lo pilih aja. Gue langsung ditodong begitu gitu loh. Ya gue bilang, ya gue tergantung daripada si bos. Gue bilang begini, si bos kan ini ya kan, namanya bos gue, orang banyak duit. Gue bilang itu, ketawa deh, wah bisa aja lo kan gitu kan, kata si Pablo. Ya gue tergantung si bos besar aja, gue bilang gitu kan. Terus kata Pablo, enggak, gue serius nih, lo pilih mana? Pilih Novi apa? Dalam hati gue pengen ngomong gitu, tapi kan rame pengacara, gue langsung ditembak begitu. Gue bilang, maksud gue ngomong dulu dari awal, bagaimana cara pemberian kuasanya gitu loh. Jangan sembarangan juga kan gitu, masa baru ketemu di kafe langsung beri kuasa kan gitu. Gue pengen ngomong begitu, gue pengen kodein si Pablo, tapi Pablo ngomong terus, bagaimana Mbak Novi, mau nggak didampingi sama Mas Firdaus? Ya mau, saya lagi butuh pengacara, kata dia gitu. Si Novi nih, oke aja saya gitu loh. Siap, tergantung dari bang ini. Akhirnya si Jos bicara, ya saudara, beta deng saudara bersama-sama di sini, kita urus perdatanya. Jadi ada grup satu lagi yang namanya Star Institute, itu urus pidananya. Jadi Bung dengan beta urus perdata ya, dan Bung juga counter media, kata dia gitu. Karena Farhat ini terlalu vokal, jadi hanya Bung yang dianggap bisa mampu mengcounter Farhat. Terus gue bilang, terus beta surat kuasanya bagaimana? Ya surat kuasa besok dicetak, kata dia gitu. Tinggal Bung tanda tangan, kata dia gitu. Oke, tapi begini, beta juga nggak mau bias. Kalau memang serius, beta mau bikin video membuktikan bahwa kuasa beta itu ada. Jangan sampai beta ini bicara di media nggak ada kuasa. Oh ya siap, silakan Mbak Novi. Lalu, lu berarti nggak mau ikut gue, kata si Pablo. Lu nggak mau ikut gue?
Ya nggak bisa lah Pablo, kan dulu datang sini lu manggil gue ketemu si Novi, masa gue tetap ngikut lu, masa lantas gue ketemu Novi mau ngapain, gue bilang gitu. Ya kan, akhirnya udah tuh, ya udah dah kalau gitu gue balik aja, kalau lu nggak mau ikut gue nggak apa-apa, lu sama Novi, ya kan. Pablo balik sama si pengacara itu 4 orang berapa, tinggal gue sama Novi nih, Gary, gue, si yang punya apa tuh anak buahnya lah yang wartawan itu ya kan. Terus anak buahnya si Novi nih yang wartawan, tuh ada 2 pengacara lagi, ada dari kita ya kan. Gue bilang, Mbak Novi, maaf Mbak Novi, kalau mau make saya sebagai pengacara, saya nggak mau menambah lagi pengacara ya, udah cukup segini aja. Oh ya enggak kok, udah cukup ini aja, ada setara institut, kata dia gitu kan. Oh gitu. Oh ya udah kita sepakat ya, saya media dan buat perdatanya. Oke. Saya minta juga kuasa tertulis besok. Oke, nanti besok dibuatin kan gitu. Akhirnya gue dimasukkan lah ke dalam grup. Nih grupnya si Novi ya kan. Dalam grup pengacara-pengacara ada 8 orang. Dimasukin lah gue tuh. Di situ ada Gary, ada pengacara, termasuk ada si wartawan 1 orang tadi yang pakai topi-topi terus tuh, anak buahnya Novi. Nah terus si Scorpio apa tuh Scorpio gitu. Jadi udah masuk ke grup kan. Kata si Novi, kata si Jos, nanti koordinasinya deng beta dengan si Novi. Gue bilang nggak bisa. Gue kalau ini gue koordinasi sama yang, gue nggak enak kalau koordinasi sama Novi. Gue nggak biasa kalau ada klien cewek koordinasi langsung begini, apalagi dia janda atau perawan, bilang gitu. Takut dia naksir, bukan apa, kan gue udah punya bini. Jadi gue ini pakai perantara. Akhirnya pakailah si Gary gitu loh. Nah Gary minta nomor gue dicatat lah ya kan. Dicatat lah nomor gue nih, ya kan. Udah selesai dicatat, baru tuh gue balik, ya kan. Udah selesai, udah oke. Izin ya, saya nggak bisa lama-lama balik. Dia pada mau minta foto. Ntar dulu, gue bilang gitu. Gue ntar dulu, gue bilang gitu. Nggak sembarangan nih, ntar lu beredar kemana-mana. Gue jelas dulu nih kuasa gue bilang gitu. Oh ya udah. Udah kalau gitu kita bikin video di luar. Kalau lo udah bikin video baru bisa foto. Kalau belum gue nggak bisa. Gue nggak mau jadi dibully di media sosial. Ya kan, gue juga punya integrasi dong. Akhirnya udah, gue punya integritas. Akhirnya gue datang, gue keluar, Novi ngikutin keluar. Tolong ya jangan banyak-banyak, gue cukup sama Novi aja, gitu kan. Gue tadi mau berdua, Gary ngikut, gitu loh. Sama saya juga bang. Enggak, gue maunya sama Novi aja kan, Novi klien gue. Enggak, saya juga ikut. Nah terus ada pengacara lagi satu, adik-adikan gue, udah biar nggak bertiga, berempat lah, biar genep, gue bilang gitu. Gue ajak lah si satu lagi tuh si Wendo atau siapa. Yaudah. Bilang gitu kan, akhirnya bikinlah video, jadilah video gue yang pakai baju merah itu. Betul. Gitu loh. Setelah jadi, ya saya setelah resmi menjadi kuasa hukum Novi, kan bilang gitu kan. Ini Novinya, ini Gary-nya kan gitu. Dan mereka nggak membantah, gue kuasa hukum dong. Betul. Akhirnya gue tunggu besok, Mas Gary tolong ya surat kuasa saya secara tertulis dibikin besok biar saya tanda tangan. Oke bang, ntar saya Bung Jos yang bikin kan gitu. Akhirnya udah di grup pada manas-manasin gue nih, bang Farhat tuh bang kurang ajar, ada WA-nya ada Japri apa segala. Si Gary juga termasuk ke Japri gue, tolong dong bang, begini nih, ini Novi udah nggak beres nih, iniin serang pribadi apa segala gitu kayak gitu gitulah. Oke tenang, bang masuk Komal bang, gue diperintahin masuk Komal tuh. Surat, gue bilang tolong dong nih surat kuasa gue dicetak, gue bilang gue nggak enak nih baru kuasa lisan. Enggak bang, abang main aja nih, surat kuasa lagi dibikin sebagus mungkin kata mereka gitu kan. Oke, gue ke Komal kan tuh udah kayak ikan betok tuh, gue tuh udah ikan betok di tengah ikan mas kan, tuh udah ribut tuh Komal di TikTok. Wah udah jadi pengacara Novi, rame lah, diwawancara lah kan gitu. Besoknya gue tanyain lagi tuh surat kuasa sama si Jos. Kata si Jos, udah kakak kita ketemu, kata dia gitu kan. Datanglah si Jos ke rumah gue, datang ke sini. Nah gue bilang, Jos bagaimana surat kuasa? Ini kakak, ini sedang dibikin surat kuasanya. Gue dalam hati gue, di kantor gue kuasa cuma setengah jam doang, perasaan sama staf gue ini berhari-hari surat kuasa. Udah tenang aja kakak pokoknya counter dulu media, hajar dulu semuanya, tenang aja. Pokoknya beta bikin nanti kakak masuk dalam kuasa perdata, nanti persidangan kita masuk. Oke. Ya kan? Oke. Gue ceritanya, udah percaya sama si Jos kan, sama Timur kan. Udah si Jos pulang sama bininya, sempat beli skincare gue juga. Si Jos tuh sempat beli skincare, ada 3 sabun, 4 skincare lah dibeli sama dia. Alhamdulillah dong. Hah? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah waktu itu sih, tapi duitnya nggak seberapa. Jadi akhirnya gua si Jos pulang kan. Ya si Jos pulang, dia pakai mobil Ayla kalau nggak salah, berangkat Ayla putih dari rumah gue tuh. Berangkat, terus
akhirnya tiba-tiba besoknya gue ditelepon lah sama media banyak nih dari pagi, ya kan, karena gue dianggapnya counternya Farhat kan gitu sama Alvin Lim. Banyak lah media telepon gue, bang. Gue koordinasi dong, ya kan, gue koordinasi sama si Gary. Ger, bagaimana Ger? Ini abang udah ada gini. Ya udah bang, abang mainkan aja. Saya lagi sibuk sama Novi begini. Oke siap. Tapi surat kuasa gimana? Udah tenang sama Bang Jos. Lagi-lagi sama dilempar ke Jos gitu. Oke, gua hajar lagi tuh di media. Kan tuh muncul tuh berapa kali video gue. Hei Alvin Lim, hei Hotman Paris, kamu jangan coba-coba kayak gitu kan, video gue tuh rame tuh. Ya kan? Gue lama-lama kok gue kayak diperalat ini, gue puasa kok berhari-hari. Perasaan di kantor gue puasa cuma setengah jam nggak nyampe gitu kan. Ini gue mikir kan. Tahu-tahu gue ada ide. Apa gue telepon Farhat Abbas aja biar mereka damai, sesuai dengan permintaan Novi. Gue telepon lah Farhat Abbas. Gue WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum, kira-kira ada kesempatan nggak untuk mendamaikan Novi dengan Agus agar kita dapat pahala? Gue mendamaikan dua orang yang berseteru. Gue bilang gitu kan. Wah, status Farhat bagus, bla bla bla. Ya udah, kamu bikin aja akte dadingnya, akte perdamaiannya. Oke, siap Tum. Kamu pokoknya Cowboy Cengeng, kamu sebagai ininya di depan. Iya, lu ketum tukang ngambek, gue bilang begitu aja. Udah, pokoknya udah, gue balas tuh gue Farhat biasa kan gitu. Gue profesional sama Farhat, perang kalau ada kuasa, tapi kalau di belakang kan kita sahabat itu. Nah, gue kirimlah tuh isi WA gue ke grupnya si Novi, grup pengacaranya. Ini gue udah habis dapat jawaban dari Farhat. Alhamdulillah keinginan Novi untuk mengobati Agus udah disepakati oleh Farhat bahwa Novi yang akan mengawasi uang itu melalui Yayasan Novi. Nggak ada yang jawab tuh. Tuh ada yang ngomong, salah satu pengacara, buat apa damai, kita begini aja, perang aja. Wah, sampai berdebat. Loh, kok kamu pengacara malah nyari masalah? Gue bilang begitu kan, debat lah gue sama dia. Justru kita pengacara ini mendamaikan klien, jangan sampai berjilid-jilid di media. Jangan sampai kita ini demi kepentingan kita nyari panggung, akhirnya klien kita korbanin. Gue bilang begitu kan. Wah, nggak ada, karena Farhat udah begini begitu. Ya capek gue bilang. Itulah yang gue bilang tadi, gue nggak mau banyak kepala tuh itu gitu loh. Karena masalah nggak clear. Kalau ketemu pengacara yang cari panggung, nggak clear pengacara, urusan. Oke. Gitu. Akhirnya udah, belum nih, jangan oke dulu. Biar runut, biar konferensif. Akhirnya udah tuh, udah selesai itu, ya kan? Ceritanya selesai dari Farhat, gue ditelepon oleh salah satu televisi TV One, ya, dan Uya. Bang, maaf bang, kita mau wawancara abang di acara salah satu TV ya, gue nggak bisa sebutin, dan Uya. Tapi yang dipakai tuh cuma abang doang, gitu loh. Maksudnya yang diwawancara cuma abang doang gitu loh, karena abang yang menjual gitu di antara pengacara Novi kan gitu. Gue bilang aja oke, gue bilang begitu kan. Terus ada juga orang yang Uya, ya abang aja, nggak usah, abang dengan Novi aja. Gue bilang kalau pakai pengacara lain gimana? Jangan bang, kalau pengacara lain tayangannya gak naik. Kata dia gitu, abang aja katanya gitu kan. Oke. Gue umumin lah di grup, ya kan. Gue hubungin si Gary, nggak angkat seharian. Gue umumin di grup, tolong sampaikan ke Mbak Novi, ditunggu di acara Uya hari Jumat jam 2, gue bilang gitu kan. Dan saya diminta oleh salah satu televisi untuk syuting hari Kamis. Nggak ada yang jawab tuh. Nggak tahu, si Jos WA gue. Enggak, TV One WA gue. TV One WA gue. Maaf Bang Firdaus, ini permintaan dari si Gary sama orangnya Novi, katanya Bang Firdaus di cancel, mau diganti sama pengacaranya yang lain. Siapa pengacaranya? Gue bilang begitu kan. Ada bang. Marahlah gue yang dapetin job di telepon sama TV One, kok jadi gue diganti? Gue bilang gitu. Lah kan gue yang dapetin job. TV One, jadi keceplosan tuh. TV maunya wawancara gue, ya kan? Uya maunya wawancara gue. Udah deal, ya kan, harinya udah ditentuin. Kok malah gue yang mau digeser sama pengacara Novi yang lain? Mereka mau masuk, gitu loh. Udah gue nggak ada masalah lah. Gue udah mulai enak tuh di situ tuh. Anjing, udah mulai bermain politik di sini, sialan.
Gue lagi mau belain iklan, udah kagak ada duitnya ya kan, udah kere semua. Sok ngatur gue lagi udah. Akhirnya gue bilang, udah kalau gitu kita pikir nanti ya Mbak. Ya udah Pak Firdaus kirimkan fotonya kata orang TV. Gue kirim foto gue mau dibikin apa sih? Mau bikin stiker, flyer, mau bikin flyer. Kirimlah foto gue karena yang bakal debat itu gue, Farhad Abbas, Alvin Lim, sama Fitrah. oh iya, Berempat gitu di acara TV itu udah diatur nih, Fitrah, gua, Alvin Lim sama Farhad Abbas, ya kan? Udah oke kan gua kan? Tahu-tahu gua ngeliat video beredar, ya kan? Atas pernyataan wartawan Intensifani ya, pertanyaan dia tuh, Bang, katanya lu apa ya, kemarin bukan pengacaranya si Novi, iya. yang pengacara Novi si Ricky Sitohang, jenderal. Lah, dari mana Pak? Kapan? Ini udah diwawancara. Lalu keluarlah video gua marah-marah kemarin itu. Kok Pak Ricky Sitohang nggak tahu nggak tahu etika yang bilang gitu. Dia nggak tahu etika. Kan gua lagi jadi pengacara. Kok masuk gitu lah. Akhirnya gua tersinggung lah gitu kan. Tapi gua udah klarifikasi, ternyata Pak Ricky Sitohang itu bukan pengacara, hanya konsultasi hukum. Makanya gue tunjuk, lu ngapain memprovokasi? Gue udah marah, gak tau cuma konsultasi. Gua bilang, jangan bilang pengacara, gue bilang gitu buat si Fani kan. Iya, lu orang cuma konsultasi lu bilang pengacara gitu kan. Gue jadi gak enak sama Pak Ricky Sitohang kan gitu. Udah pokoknya udah clear lah gue sama Pak Ricky Sitohang. Udah nih, besokannya setelah gue diwawancara TV sampai malam, besokannya tadi tiba-tiba orang TV nelpon gue, TV One. Ya, namanya Mbak apa nih, ntar gue lihat. Ya Namanya udah, lanjut aja Bang. Iya. ya enggak harus disebutin harus Iya, lancar bener, semua. bener. Kalau Iya, gue orang bener, bodo bener, amat, kalau gue Bener, Bang. harus lancar lah. Iya bener Bang. Percuma lo jadi media kalau nggak lancar apa nggak ini. Namanya Ayu Putri. Asik. Ya, ini namanya Ayu Putri, wartawan TV One nih. Oh iya iya. 65 ah. Sebagai apa? Nggak tahu sebagai bagian calling dia. Ayu Putri TV One. Wartawan lah, Bang. Iya. Oke, lanjut. Dia telepon gue tadi pagi. Mas Firdaus, maaf. Flyer Mas Firdaus ini lagi dibikin, tetapi tahu-tahu disuruh cancel sama Gary. Maksudnya? Katanya Gary mau masukin pengacara lain. Bilang sama Gary, gue ketok kepalanya dia, jangan ngatur. Dia kuli bukan siapa-siapa, gue pengacara, gue bilang begitu. Bilang sama Gary, gue gaplokin palanya dia. Bilang sama Gary, biar dia orangnya Novi juga. Ya macam-macam itu. Lu yang ngubungin gue dari kemarin. Lu minta foto gue. Lalu kok tahu sekarang gue mau diganti, mau ngapain? Gue udah ngomong di media lagi bahwa gue akan debat dengan Fitra sama Alvin Lim sama ini. Toto mau diganti sama siapa, sama si Gary kan gitu. Gua marah lah kan sama orang TV One itu. Ya udah Mas, saya tunggu dulu, saya koordinasi dulu dengan pimpinan saya, kan gitu kan. Loh, gua telepon lagi, Mas, Mbak ini TV One loh. Kok sekelas TV One nggak profesional, gua bilang gitu kan. Ente tuh media besar loh, gua bilang, jangan sampai ente gue tuntut loh, gua bilang gitu. Ente udah minta foto saya, udah menghubungin saya bahwa saya akan dijadikan debat sama si Farhad sama si ini. Kok jadi nggak jadi? Gara-gara omongan si Gary nggak jelas, gue ketok palanya Gary ya. Ingat, jangan macam-macam sama saya, gue bilang gitu. Iya Mas, saya ngomong dulu sama pimpinan saya kan gitu. Lama-lama gue gedek nih. Asyik, kok jadi begini ya? Gitu kan? Gue telepon lah si Jos. Gue bilang sama Jos, Bung, ini bagaimana nih si Gary? Kok katanya Beta ini mau diganti, kan itu job Beta. Uya-kuya sama si Novi kan ngubungin Beta. Uya-kuya sama si TV kan ngubungin Beta. Beta yang kasih tahu kalian, kok malah Beta yang punya job malah mau digeser. Bukan Beta mau cari pansos, tapi maksudnya caranya jangan menyakitkan gitu loh. Kalau mau silakan ambil, tapi caranya yang sehat gitu loh. Minta sama saya baik-baik. Terus kata Jos gini, memang bisa. Kakak kita atur saja, biar Beta saja yang masuk media, kata dia gitu. Biar TV One Beta saja, kakak nanti kalau ada acara berikutnya baru kakak. Nggak bisa Jos, gue bilang begitu, enak aja lo. Gue yang dapetin, jadi gue nggak hargai si Jos tuh. Lo sama-sama timur sama gue mau belok-belokin gue, lo kurang ajar, gue bilang begitu. Ya, akhirnya gue bilang nggak bisa Jos, gue bilang begitu. Orang yang dapetin job TV One gue, bagaimana kalau kita bagi-bagi, kata si Jos. Kita bagi-bagi, abang diuyak-uyak, Beta di sini. Nggak bisa, dua-duanya job gue, bilang gitu. Ya udah, tolong abang sisipkan saya satu, katanya. Bisa nggak berdua? Gue bilang, Jos, ini yang debat nih gue, Farhad Abbas, Alvin Lim, gitu loh, sama Fitrah. Mungkin di TV One itu nganggapnya gue seimbang sama mereka gitu loh. Kalau mau masukin lu gimana? Cobalah kakak, bicara dulu, kata dia gitu.
Ya udah oke, gue bicara dong sama TV One-nya. Ya kan? Kata TV One, aduh kayaknya kalau itu siapa pengacara Jos katanya. Ya, pokoknya ada orang pengacara Denovi mau masuk. Wah, udah mulai memalukan kan. Akhirnya ternyata wah ini udah banyak yang mau nyari panggung udah. Akhirnya gue umumin, saya mundur udah. Pengumumannya udah daripada gue penyakit ya kan, udah nggak sehat semua. Akhirnya gue mundur gitu. Nah, itu cerita sebenarnya yang bisa gue pertanggungjawabkan. Dari notif abang yang bilang mundur apa aja sih bang? Tadi juga abang sempat share ke media itu. Maksudnya ada kata dijolimin. Gue poin-poinnya ada nih, iya, gue bacain. Boleh dijelasin. Biar apa yang abang Harus terang, media tuh harus terang benderang, nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi poin gue yang nih, gue bacain ya. Iya. Kepada yang terhormat awak media di seluruh Indonesia. Pengumuman pengunduran diri Dr. Kadet Muhammad Firdaus Oyobo SHMH CPL CAC CMK mulai hari Rabu tanggal 4 November 2024 pukul 17.40 WIB. Saya selaku pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Adapun poin pengunduran diri saya, 1. betul. Saya menganggap Novi dan Gary cari panggung dan star syndrome. Dalam kurung tidak ikhlas mengurus perkara ini dengan serius. 2. Kurang komunikasi antara PH dan klien. 3. Novi sering mencari sensasi dan merasa eksklusif dalam perkara ini, seakan-akan membatasi kasta antara klien dan PH. PH itu penasihat hukum. 4. Novi dan Gary selalu mencari-cari konsultasi hukum dengan pihak-pihak lain tanpa mengindahkan PH yang sudah ada. Novi dan Gary merasa terzalimi sementara mereka sendiri menjalimi PH-nya sendiri. Novi tidak menghargai saya sebagai PH yang sudah mau membantu dirinya secara ikhlas tanpa dibayar karena kita tahu dia dalam keadaan kesulitan ekonomi. 7. Novi dan Gary bertindak seenaknya di dalam mengatur jadwal wawancara media padahal saya yang mendapatkan job media tersebut. 8. Novi tidak pernah memberi saya kuasa tertulis dan hanya kuasa lisan sehingga saya merasa hanya dimanfaatkan untuk diadu domba dengan masyarakat pro Agus di media sosial dan media lainnya. 9. Di dalam tubuh tim Novi sudah muncul fitnah terhadap diri saya dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan narasi yang menyinggung saya seakan-akan saya pengacara tidak baik. 10. Saya lebih mementingkan nama baik saya ketimbang harus mengorbankan karir saya sebagai pengacara pada perkara murahan dan cari panggung seperti ini. Berdasarkan hal yang saya alami tersebut, maka saya sampaikan kepada awak media bahwa saya seorang pengacara yang terzalimi oleh kliennya yang menganggap dirinya eksklusif dan berkasta tinggi, padahal kami pembela Novi pengacara berpengalaman. Maka berdasarkan hal di atas saya mengundurkan diri karena saya hanyalah seorang pengacara yang tidak bisa berkhianat kepada klien dan tidak bisa menebar fitnah. Tanggal 4 Desember 2004, hormat saya. Tuh. Oke, abang telah menulis itu dengan tulus dan dengan Ya benar. terus berdasarkan apa yang saya rasakan. Tapi sebelumnya udah koordinasi nggak sih bang dari PH-nya sendiri, itu Novi atau Gary sendiri bang dengan statement abang ini? Ngapain koordinasi loh, dia aja telepon saya nggak diangkat. Tapi intinya Koordinasi dalam apa? Kan saya udah sebar ke grup dia. Oke. Iya. Paling nggak dia udah tahu ya. Udah tahu semua. Tapi Udah jawabannya tahu. nggak ada jawaban nggak bang? Kalau kurang tahu saya sebutin lagi di sini tuh kan pasti tahu Ya, ntar. paling nggak ada jawaban dari WA atau telepon bang. Maksudnya? Ada juga. Karena abang di grup sudah disebar bahwa mengundurkan diri dari pihaknya PH-nya Novi. Responnya gimana? Saya ditelepon oleh si Jos sebagai ketua tim. Gimana bang Ya. responnya? Kakak tolonglah jangan gitu loh. Kita bersama-sama. Maaf Bung Jos, saya tidak haus dengan popularitas. Silakan Anda yang ambil alih TV One yang saya dapati dan kuya-kuya. Silakan ambil Anda yang masuk ke TV. Tapi dengan cara yang tidak sehat, beta tidak suka. Beta mundurkan diri. Jangan kakak, nanti bisa apa kata media tentang Novi. Novi bisa namanya cacat. Bodoh amat, gak ada urusan Novi, saya bilang. Kalau emang hal yang benar, ya benar saya ceritain. Ngapain saya tutup-tutupin? Daripada masyarakat tertipu seluruh Indonesia. Gitu loh. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi saya luruskan permasalahan ini. Gitu. Oke, bang, abang sudah mengundurkan diri sebagai PH atau Novi sendiri. Tapi tadi ada kabar baiknya dari Agus sendiri sudah datang ke Menteri Sosial. Kementerian Sosial juga sudah berpendapat bahwa ini akan diurus dan akan dibereskan. Karena udah kemana-mana nih ya kan, dengan perkara donasinya ini, dan dia sih poinnya tetap pengobatan Agus ke mata. Abang gimana melihatnya? Kalau saya sih
melihatnya Agus ini memang akhirnya perlu dikasihani juga karena dia kan tertekan mental ya. Namanya orang buta terlepas dia itu masih ngelihat sedikit atau udah buta benar masa bodoh kan. Tapi kan secara manusiawi gue ngelihatnya. Nah dan yang bikin gue nggak respect sama si Novi ini dia bikin video kayak begini menyela si Agus. Jadi dengan kalimat dengan meme-meme buta apa segala. Nah itu juga ini akan ada. ini udah nggak bener nih. Nih dengan begini nih. Nih. Seperti ini. Jadi Agus dibikin meme seperti ada Novinya di situ. Harusnya kan kalaupun orang mau bikin meme-meme menghina orang buta begini, nggak boleh ada Novinya di situ. Iya, tapi Novinya di samping. Oke. Dan Gitu. Jadi gue mulai nggak tertarik sama Novi itu setelah melihat video itu tadi gitu. Oke, bicara video Bang ya, dan ada juga statement dari PH-nya si Agus sendiri juga akan melaporkan juga dengan perkara kasus yang Abang kasih di atas sekarang ini Bang. Iya. Itu Apin Link Bang. Gimana Bang? Bisa saja, bisa itu masuk unsurnya, Dan ini telak itu, apalagi laporan Farhad Abbas terkait dengan Jerry yang mengaku pengacara, lalu mengarahkan si Agus dan Wawa untuk mentransfer uangnya ke rekening yayasan. Itu juga sudah muncul pidana. Kan Jerry bukan pengacara. Kenapa ngaku pengacara? Gitu loh. Bukan pengacara itu unsur penipuan. Nah, kalau udah ada unsur penipuan berarti ada unsur penggelapan. Ada unsur TPPU. Nah, kita lihat aja nanti. Makanya saya bilang ini mudah-mudahan sih Yayasan Novi diaudit juga nih selama dia bikin yayasan. Duitnya kemana nih gitu loh. Dan jangan sampai ntar duit buat pencucian uang di yayasan ini. Kan yayasan ini kan agak semi ilegal. Semi ilegal ya karena duitnya izinnya belum lengkap semua gitu. Oke. Itu juga dari statementnya dari kementerian juga akan mengaudit. Audit semua karena itu. Per 3 bulan akan diaudit apalagi lebih dari 5. Bukan 3 bulan. Dari sebelum itu ada dia ngambil duit dari manapun audit gitu loh yayasan itu. Nggak boleh audit sepotong-sepotong. Iya, intinya sih dia bilang per 3 bulan harus diaudit. Iya. Nah, kan? Iya. Tapi kementerian juga tadi mau bilang bahwa hari ini atau malam ini atau kapanpun dari pihaknya Agus atau dari pihak Novi siap untuk mendiasikan untuk bisa kejelasan ini Bang. Gimana Bang? Karena ini juga ya pokoknya kalau misalnya Pak Menteri mau ngaudit, saya dukung. Gitu loh. Bila perlu Pak Prabowo juga mendukung ini karena agar terang kan Pak Prabowo benar-benar gencar mengaudit orang-orang korupsi. Betul. Gitu loh. Jadi kalau ada tindak korupsi di sini, audit. Tangkap mereka, jangan sampai ini berlindung di kan banyak nih orang punya yayasan, orang miskin dibarisin di depan, ya kan? Seakan-akan mereka tuh mencari iba, disumbang ya, ngemis gitu loh. Ngemis disumbang lah sama orang-orang, akhirnya anak ini gitu loh. Ditampilin yang sehat-sehat yang miskin-miskinnya, yang kecil-kecilnya yang busung lapar kagak ditampilin. Yang baru bagus tampilin. Kan gitu, seperti gitu kan. Oknum-oknum yayasan ini. Tapi kan jadi harus diaudit itu. Oke. Tapi kan intinya udah ada titik terang Bang, karena ini di tengah ini juga ada Kementerian Sosial Bang. Maksudnya, iya. Ya kan, itu kan udah jalan yang terbaik Bang. Dan Agus juga tadi sudah menerima PH dari kuasa hukumnya si Agus Kun dari Farhad Abbas ini juga setuju apa yang direncanakan oleh kementerian ini Bang. Ya. Saya rasa penanganan menteri udah bagus banget nih, Gus apa namanya? Gus Saifullah, Masya Allah nih menteri, benar-benar rahmatan lil alamin itu beliau. Jadi saya rasa nih bagus banget Pak Menteri ini bisa mendamaikan orang kan oleh cita-cita orang ini kan mendamaikan orang. Memang kabinet Pak Prabowo ini bagus banget semuanya gitu. Bagus banget, makanya ini ya mudah-mudahan bisa terlaksana gitu audit ini. Bisa terlaksana. Tapi keinginan Abang kan ini akan selesai ya Bang ya. Tapi kalau untuk Abang bilang Keinginan gue apa? Keinginan Abang kan buat selesai permasalahan untuk keinginan gue semua diperiksa, di penjara yang berbuat jahat. Enak aja selesai. Emang kapan gue pernah ngomong selesai? Mas gitu ke proses hukum ya Bang tetap berjalan. Iya, pengen gue ada yang di penjara, udah yang salah selesai gitu loh. Gitu ke proses hukumnya. Tapi kalau untuk pengobatan donasi yang Mas Kinci suruh itu kan kalau udah ada di tengahnya kementerian ini kan pengennya selesai Bang. Lanjut. Ya selesai untuk masalah ya iya. Uang itu, ya kan? Betul. Kalau salah satunya selesai, kalau salah satu nggak terima, ya. Sekarang kan masih ada si Fitra sebagai kuasa hukum donatur yang udah ngelaporin ke PPATK. Kan masih ada si Densu, masih ada si Pablo. Emangnya damai cukup buat Novi doang? Dan masih ada laporan, masih ada gugatan, gitu loh. Bicara audit Fitra Bang, banyak bersepakat bahwa pengajar itu salah Bang, karena kan audit itu kan orang yang melakukan uang yang dikasarkan penggelapan Bang. Gimana Bang menanggapin Bang? Kalau untuk kepentingan yayasan gue nggak mau ngomong, bodoh amat ya. Udah gue nggak mau ngomong, pokoknya udah sebisa-bisa Fitra aja dah.
Itu tergantung ibu dia, ibu gue dicolong lagi, gue gak mau. Oh, jadi tutup closing bang. Ada pesan buat Iya, kegiatan pesan. Novi sendiri bang? Untuk Kasus ini, Bang. untuk Teh Novi sama tim-timnya Teh Novi. Nggak ada pesan, gue masa bodoh. Ngapain orang nggak penting bagi gue? Ngapain gue pesan-pesan? Kan abang rasa dipermainkan. Iya Maksudnya dong. pesan abang Iya, dong. Enggak, ke mereka. enggak apa-apa. Gue nggak merasa dipermainkan juga. Malah gue yang mau mempermainkan mereka. Gitu loh. Emang gue kapan dipermainkannya? Enggak, maksudnya nggak dikasih surat. Itu biasa di Biasa, dalam pengurusan kan gue nggak. Nah gue nih ribuan kasus yang gue tanganin. Jadi klien kayak begini udah ada berapa orang kan gitu. Gue anggapnya sama aja sama klien gue yang dulu ya, yang nipu gue kan gitu. Jadi nggak ada urusan juga. Ya ini tergantung daripada masyarakat menilai seperti apa. Dan gue nggak mencari pembenaran kan gitu. Itu cerita sesungguhnya udah gitu aja. Kalau seandainya abang ditarik sebagai kuasa hukum donatur bergabung dengan Enggak, gue nggak mau lagi udah. Gue nggak mau ngurusin ini urusan recehan. Udah urusan cap sempak, gue nggak mau. Gua mau ngurusin kasus yang keren. Gue lawan Hotman Paris sebentar lagi di persidangan, membela Rasman Adi Nasution, itu yang lebih gagah. Gue membungkam mulutnya Hotman Paris yang sok-sokan, sok jago, ya kan? Gitu loh. Itu kasus lebih bergengsi enggak? Gue lawan Kakap gitu loh. Gue ikan teri, lawannya Kakap si Hotman gitu. Lebih berharga itu daripada kasus recehan kayak begini ya. Sama aja lo jadiin si Novi artis. Oke deh bang. Oke.